Selamat pagi. Hari ini saya baru mulai olahraga jalan kaki. Ya, olahraga itu memang harus diniatin, benar-benar diniatin dan harus disiplin. Salam sehat untuk semua. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini bersama saya, Eri, engkau rumah iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman yang akan kita dengar di awal minggu ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua anugerah Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami di awal minggu ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti saya sampaikan tadi, hari ini saya mengawali hidup ini, ya hari yang baru ini, dengan mulai melakukan olahraga ringan. Saya ambil olahraga ringan berjalan kaki. Niatnya sudah lama tapi tidak pernah terlaksana karena berbagai alasan. Ya, ada saja pertimbangan-pertimbangan, ada saja halangan-halangannya. Tapi hari ini saya bersyukur hampir 5 kilo. Saya melihat di aplikasi, saya berjalan 5 kilometer. Istri saya bilang, jangan diporsir. Iyalah, enggak lah. Ya, ini kan baru pertama kali. Nah, pagi hari ini kita akan bicara dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, tapi nas kita di ayatnya yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan ada event olahraga yang cukup besar yang banyak orang menanti-nantikan, yaitu pertandingan sepak bola dunia yang kita sudah ketahui siapa pemenangnya. Kalau kita perhatikan, para pemain-pemain yang dikirim adalah pemain-pemain yang sehat, yang bugar, pemain-pemain yang punya keterampilan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka melatih diri mereka sehingga menjadi pemain pilihan dari ribuan bahkan mungkin jutaan pemain-pemain di negaranya, ya, lalu mereka terpilih yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, olahraga adalah tujuannya untuk, ya, olahraga itu tujuannya adalah supaya tubuh kita sehat, tubuh jasmani kita sehat dan kuat. Nah, kalau tubuh jasmani kita, berharap kita tubuh jasmani kita ini bisa sehat dan kuat, maka juga manusia rohani kita ini harus juga sehat, ya, harus juga sehat. Jadi perlu dilatih teratur agar rohani kita menjadi sehat dan kuat. Nah, bagaimana latihannya? Yaitu melalui ibadah. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Jadi olahraga dan ibadah itu sama-sama menjadikan diri kita kuat, tapi sasarannya berbeda. Ya, sasarannya berbeda. Yang satu semakin membuat tubuh jasmani kita kuat, yang satunya, ya, membuat, ya, roh kita, rohani kita ini semakin kuat melalui apa? Melalui ibadah. Nah, tadi dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas. Ya, dikatakan tadi kan latihan badani itu latihan badani itu terbatas gunanya. Bukan nggak berguna. Jadi orang harus berolahraga, tapi memang terbatas gunanya dibandingkan ibadah. Karena kalau latihan badani, olahraga, latihan jasmani itu hanya untuk sekarang, masa kita berada di dunia ini, ya, di bumi ini, masa kita hidup, ya, setelah itu tidak ada gunanya.
Kalau ibadah, ya, latihan ya untuk rohani kita melalui ibadah itu berguna, dikatakan untuk hidup ini, artinya untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita melatih rohani kita melalui ibadah, ya. Jangan membiasakan diri seperti Ibrani 10 ayat 25 tadi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada beberapa orang yang gak suka ibadah. Ada beberapa orang gak mau datang ibadah, datang kebaktian. Ya, ada beberapa orang gak mau baca Alkitab. Ada beberapa orang gak mau berdoa. Ada beberapa orang gak mau puasa, ya, dianggap gak penting. Tapi saya katakan ya perlu dilatih. Seperti juga olahraga perlu dilatih. Begitu juga dengan latihan untuk rohani kita ini perlu dilatih. Kalau kita nggak bisa berdoa, kita belajar berdoa. Ya, berdoa mungkin hanya beberapa detik, beberapa menit. Karena ada orang-orang disuruh nggak bisa berdoa, apalagi doa-doa panjang, nggak bisa, Pak. Ada yang mungkin nggak bisa membaca Alkitab, malas, aduh, ngantuk. Dilatih. Ya, ada BRC, Bible Reading Club di gereja kita. Kelompok membaca Alkitab. Mereka baca 2, 3, 5 pasal, ya, satu hari. Mereka ada di antara mereka yang nggak pernah baca seperti itu. Mereka latih sampai akhirnya mereka bahkan belum sampai setahun sudah lulus. Nah, ini dilatih. Jadi ibadah itu dilatih. Ada orang yang nggak bisa puasa alasannya lapar lah. Ya namanya puasa ya lapar lah, ya. Nggak bisa, Pak, nggak tahan, percaya sakit mah, inilah itulah alasan nggak bisa puasa. Latihan. Ya mungkin puasa pertama kita puasa 6 jam, lalu tinggalkan 8 jam, lalu tinggalkan 10 jam, 12 jam, bahkan mungkin satu hari penuh. Ada yang bisa puasa akhirnya bisa puasa 3 hari, ada yang bisa puasa 1 minggu seperti puasa Daniel, ada yang bisa puasa 40 hari. Itu nggak tiba-tiba langsung mereka bisa, tapi perlu dilatih. Jadi Bapak Ibu sekalian, latihan jasmani, ya, badan itu, ya, terbatas gunanya, tetapi latihan, ya, untuk rohani kita melalui ibadah itu berguna untuk hari ini dan untuk yang akan datang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, latih hidup kita supaya tidak hanya jasmani kita yang kuat, tetapi rohani kita kuat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka kunci kehidupan kami, kunci kegiatan kami, kunci bisnis kami, kunci pekerjaan kami, kunci pendidikan anak-anak kami, bahkan kami buka kunci berkat kami terbuka berlimpah-limpah untuk hari ini dan untuk sepekan minggu, sepanjang minggu ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita jumpa, ya, setiap hari Senin dalam renungan awal minggu, ya, renungan awal minggu pukul 8 pagi, lalu renungan tengah minggu pada hari Kamis jam yang sama juga 8.30 pagi. Khusus untuk tanggal 1 awal bulan, renungan awal minggu menjadi renungan awal bulan, dan jamnya bukan pukul 8.30 tapi pukul 5 pagi. Kita jumpa hari Kamis ini pukul 8.30 dalam renungan tengah minggu. Saya berdoa Bapak Ibu yang sedang sakit Tuhan menyembuhkan, yang sedang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang punya pergumulan, masalah yang sedang kau hadapi begitu berat, Tuhan menolong. Andai kata juga belum ada jalan keluar, belum ada kesembuhan, belum ada mujizat, belum ada jawaban atas doa kita, saya berdoa Bapak Ibu juga cakap menanggungnya. Ya, Tuhan memberkati, anak-anak diberkati, orang tua lansia diberkati. Salam sehat, tetap semangat. Kita lanjutkan aktivitas kita tidak hanya sepanjang hari ini, tapi sepanjang minggu ini penuh dengan berkat Tuhan. Shalom.